Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel Sutarmo Tarmo, Gede Tutorial Matematika. Yang suka silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih. Indahnya berbagi. Ya, oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas tentang arti pangkat berikut sifat-sifatnya ya. Oke. Nah, pemangkatan itu adalah operasi perkalian yang berulang ya. Jadi kalau diartikan bahwa pemangkatan itu adalah perkalian yang berulang. Oke. Nah, lihat contoh-contohnya biar lebih jelas. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2 ya, sebanyak 3 faktor. Terus 4 pangkat 5 berarti 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 5 faktor ya. Nah, contoh 3, min 3 dalam kurung pangkat 4 berarti min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 sebanyak berapa? 4 faktor ya. Contoh 4, min 3 tapi tidak dikurung ya, min 3 pangkat 4. Nah, karena minnya tidak di dalam kurung ya, ini minnya tidak di dalam kurung berarti minnya tidak ikut pangkat. Yang pangkat hanya 3-nya, jadi minnya tetap aja 1 ya. Ada 1 minnya depan sendiri ya. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya, sebanyak 4 faktor. Nah, tentunya contoh 3 dengan 4 tentunya berbeda. Kalau contoh 3 itu minnya di dalam kurung sehingga minnya ikut pangkat. Sehingga min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. Kalau contoh 4 minnya tidak dikurung berarti minnya tidak ikut pangkat. Oke. A pangkat 6 berarti A pangkat A kali A kali A kali A kali A kali A sebanyak 6 faktor. Oke. Nah, sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa kalau A pangkat M tentunya apa? A kali A kali A kali A kali A kali dan seterusnya kali A sebanyak apa? M faktor. Nah, di sini M-nya ini ya, M-nya ini itu adalah merupakan pangkat atau eksponen. Adapun A-nya itu disebut sebagai basis ya. Jadi A-nya basis, M-nya eksponen. Oke. Yang berikut. Nah, sekarang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita lihat dulu dari operasi perkalian. Misalnya nih, yang mudah dicerna dulu. Misalnya kalau 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3, ya. Sudah, kita artikan saja. 4 pangkat 2 artinya 4 kali 4, sebanyak 2 faktor. Terus dikali 4 pangkat 3, itu 4 kali 4 kali 4, sebanyak 3 faktor. Sehingga boleh langsung dikalikan, ya buka kurung. Jadi 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Sebanyak berapa itu? Yaitu 2 tambah 3 faktor. Ya kan? 5 ya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi akan sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3. Ya, yaitu 4 pangkat 5. Oke, nah jadi ternyata kalau dikali, pangkatnya ditambah. Ya, ini 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3 menjadi 4 pangkat 2 tambah 3. Yaitu 4 pangkat 5. Nah, sehingga bisa kita nyatakan secara umum, kalau A pangkat M dikali A pangkat N, yaitu sama dengan, ini kan A kali A kali A kali A sebanyak M faktor. Yang ini A kali A kali A, dan seterusnya sebanyak N faktor. Jadi A pangkat M dikali A pangkat N tentunya apa? Yaitu A pangkat M tambah N. Ya. Nah, ini sifat yang pertama. Ya. Jadi kalau dikali, pangkatnya ditambah. Ingat, basisnya harus sama. Kalau ini A, ini A. Kalau ini misalnya A, di sini B, tentunya tidak berlaku. Ya, ingat, basis harus sama. Oke. Nah, sekarang dalam kurung AB pangkat M. Nah, sekarang yang dipangkatkan itu ada
dua faktor ini ya. Ini kan perkalian ini ya, A kali B ya. A kali B, AB ya, dua faktor. Dipangkatkan M, berarti kita artikan kalau AB pangkat M, berarti AB kali AB kali AB kali dan seterusnya kali AB sebanyak M faktor, ya kan? Nah, ini bisa kita uraikan karena bahwa perkalian itu bersifat komutatif. Jadi ini A kali A kali, ya kan? A ya B-nya juga kali B. Jadi kita menggunakan sifat komutatif ya. Oke, A kali A sebanyak M faktor, yang ini B kali B kali B sebanyak M faktor ya, sehingga akan sama dengan yang ini adalah A pangkat M dikali yang ini B pangkat M ya. Jadi kalau AB dalam kurung pangkat M berarti akan sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M ya. Oke, contoh sederhanakan ya. Ini A 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4. Yang B A pangkat 3 kali A pangkat 5. Yang C 2A dalam kurung pangkat 3 dikali 2A dalam kurung pangkat 4. Kemudian D Y pangkat 3 kali dan seterusnya ya. Oke, nah jawab nomor A. Ingat sifat kalau dikali berarti pangkatnya ditambah, sehingga 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat ya. 2 tambah 4. 2 tambah 4 berapa? 6. Jadi 2 pangkat 6. Ya, bilangannya kecil ya, kita hitung hasilnya yaitu 64 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Oke, yang B A pangkat 3 kali A pangkat 5. Berarti A pangkat 3 tambah 5 sama dengan A pangkat 8. Kemudian yang C 2A pangkat 3 dikali 2A pangkat 4. Karena ini basisnya ini 2A, yang ini juga 2A. Nah, berarti basisnya sama. Ya sudah, kalau basisnya sama, pangkatnya berarti ditambah. Jadi sama dengan dalam kurung 2A pangkat 3 tambah 4. Atau 2A pangkat 7. Nah, 2A pangkat 7 akan sama dengan apa? 2 pangkat 7 dikali A pangkat 7. 2 pangkat 7 itu 128. Jadi 128 A pangkat 7. Oke, itu contoh C. Kemudian yang D. Yang D ya, Y pangkat 3 kali 2Y pangkat 5 dikali 3Y dalam kurung pangkat 3. Oke. Nah, kita selesaikan dulu ini yang pangkat 3 di dalam kurung ya. Yang lain tetap dulu, Y pangkat 3 dikali 2Y pangkat 5 tetap. Nah, ini artinya apa? 3 pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Ya kan? 3 pangkat 3 dikali Y pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu berapa? 3 kali 3 kali 3, 27. Ya, 27 kali 2. Ya, yaitu 54. Nah, tentunya Y-nya pangkat berapa? Ini pangkat 3 ditambah pangkat 5 ditambah pangkat 3 lagi. 3 tambah 5 tambah 3, yaitu Y pangkat 11. Jadi hasilnya 54 Y pangkat 11. Oke, nomor E. Nah, nomor E ini 4M pangkat 3 dikali MN pangkat 4. Ingat, kalau ada dua faktor di sini begini dipangkatkan, tentunya apa? Ya, yang 4M pangkat 3 tetap dulu. Nah, yang ini kita selesaikan dulu. Jadi apa? M pangkat 4 kali N pangkat 4. Ya. Nah, dikalikan yang basisnya sama, yaitu M sama M. Ini bisa digabung. Sehingga hasilnya apa? 4 M pangkat, nah ya, 3 tambah 4, 7. Sedangkan N-nya, ini cukup pangkat 4, karena di sini, yang di sini nggak ada N pangkat. Jadi cuman ini aja, N pangkat 4. Oke, lanjut yang berikut. Sekarang pembagian. Misalnya, pembagian bilangan berpangkat ya. 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Ya, kita artikan 5 pangkat 6 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sebanyak berapa? 6 faktor. Per ya. 5 pangkat 4 itu apa? 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, pembagian berarti boleh dicoret. Ini penyebutnya ada 4 faktor. Dan ini kita coret 4
faktor ya. Ini coret sebanyak 4, ini juga 4. Sisanya tinggal apa? Oh ini 5 kali 5 ya kan, sama dengan apa? 5 pangkat 2. Nah 2 nya dari mana? Yaitu ternyata 2 itu adalah 6 kurangi 4. Nah jadi 6 dikurangi 4 ya. Jadi kalau pembagian itu pangkatnya dikurangi, tapi ingat basisnya juga harus sama, 5 dengan 5 gitu ya. Oke, jadi secara umum dapat dinyatakan A pangkat M per A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Ingat, yang dikurangi itu pangkatnya. Oke, yuk lanjut. Sekarang bagaimana kalau pemangkatan bilangan berpangkat? Jadi bilangannya berpangkat dipangkatkan lagi. Contohnya nih, mudah dipahami. 2 pangkat 2 dalam kurung pangkatkan 3 ya. Nah, yang pangkat 3 ini bisa kita artikan dulu ya, yaitu sama dengan apa? Ya. Kan 2 pangkat 2 pangkatin 3. Berarti yang pangkat 3 ini kita artikan yaitu 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. Sebanyak berapa ini? 3 faktor ya, karena ini pangkat 3. Nah, terus berikutnya apa? Masing-masing ini yang di dalam kurung ini kita uraikan. 2 pangkat 2 itu apa? 2 kali 2. Yang ini 2 kali 2, ini 2 kali 2. Nah, boleh langsung buka kurung ya, ini semua masing-masing 2 faktor ya kan. Nah, ini akan sama dengan apa? Dikalikan langsung ya, buka kurung. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ya, sebanyak berapa ini? Tuh 2 3 4 5 6. 6 faktor ya. 6 faktor. Nah, faktor itu ternyata ini 3 kali 2 ya kan, ini ada 3 itu 2 3 yang masing-masing 2, jadi 3 kali 2 ya, atau boleh juga ditulis 2 kali 3 karena apa? Komutatif ya. Jadi sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, sehingga secara umum dapat dinyatakan bahwa kalau A pangkat M dalam kurung pangkat N tentunya sama dengan A pangkat M kali N. Oke, itu sifat yang ketiga. Kita lanjut yang berikutnya. Contoh sederhanakan ya. Sederhanakan 8 pangkat 2 kali 2 pangkat 5 ya. Contoh B ya. Ya, dan seterusnya jawab. Nomor A 8 pangkat 2 kali 2 pangkat 5. Nah, ini basisnya beda. Kalau basisnya beda ya nggak bisa langsung pangkatnya ditambah. Nah, tentunya coba kita upayakan basisnya supaya sama. Nah, 8 itu kan 2 pangkat 3. Ya. Karena 8 pangkat 2, ya, berarti 8-nya adalah 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan 2. Pangkat 2 yang ini. Terus dikali 2 pangkat 5. Nah, ini basisnya udah sama nih. Nah, cuman ini masih ada double pangkat, sehingga kita selesaikan dulu, yaitu 2 pangkat apa? 3 kali 2, 6 ya, 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 5 menjadi 2 pangkat 11. Itu nomor A. Dan nomor B 4 kali 3 pangkat 5 ditambah 2 kali 3 pangkat 5. Nah, ini ya, tolong dicermati ini. 4 kali 3 pangkat 5 ditambah 2 kali 3 pangkat 5. Jadi ini operasinya ada pangkat kali sama kemudian ini jumlah ya. Oke. Nah, ini ada 3 pangkat 5, ini juga 3 pangkat 5. Artinya apa? Ini dengan ini itu sejenis. Ya, sejenis. Ingat, kalau sejenis itu bisa digabungkan. Anggap begini. Misalnya ini 3 pangkat 5 itu anggap sebagai misalnya buku. Ya, berarti ini 4 kali 3 pangkat 5 itu sama saja dengan 4 buku. Ya. Nah, terus ini berarti 3 pangkat 5 juga buku. Berarti apa? 2 buku. Kalau 4 buku ditambah 2 buku, apa hasilnya? Ya 6 buku. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi 6 itu dapat dari mana? 4 tambah 2. Boleh langsung seperti ini. Karena apa? Karena ini 3 pangkat 5, ini juga 3 pangkat 5. Ya. Nah, kelihatannya ini ada yang hal tersembunyi. Di mana? Nah, 6-nya ini. 6 ini bisa kita uraikan jadi apa? 2 kali 3. Ya kan? Ini 6.
2 kali 3 kali 3 pangkat 5. Nah, ini basis 3 ya. Ini 3 ini artinya 3 pangkat 1. Ya kan? 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 5 berarti apa? 3 pangkat 1 tambah 5 pangkat 6. Sehingga hasilnya 2 kali 3 pangkat 6. 6-nya didapat dari mana? Yaitu 1, cuma nggak ditulis, ditambah 5. Oke. Nah, sekarang yang C. Kita lihat yang C. Ya, yang C itu 4 kali 3 pangkat 5 ditambah 2 kali 3 pangkat 6. Ya, mirip dengan nomor B. Hanya di sini yang belakang ini 2 kali 3 pangkat 6. Nah, kalau seperti ini tentunya tidak bisa langsung ditambahkan. Kenapa? Karena ini tidak sama. Yang ini 3 pangkat 5, yang ini 3 pangkat 6. Berarti harus disamakan dulu nih. Ya, kalau mau dibuat pangkat yang besar, disamakannya pangkatnya ya. Ini 6, ini 5. Kalau mau dibuat pangkat yang besar tentunya ini pakai per, ya kan, harus dibagi, merepotkan. Mending kita ubah yang besar disamakan ke yang kecil. Ya. Nah, ini pangkat 6, ini pangkat 5. Jadi kita buat yang pangkat 6 ini dirubah penulisannya ya menjadi pangkat 5 ya. Oke, caranya bagaimana? Ya diuraikan saja. Jadi yang depan tetap ya 4 kali 3 pangkat 5 ditambah 2 kali, ingat 3 pangkat 6 itu bisa diuraikan jadi 3 pangkat 1 ya kan kali 3 pangkat 5 ya. Nah, yang 3 pangkat 1 boleh digabung dengan ini, yaitu berapa? 2 kali 3, 6 ya. Nah, sehingga menjadi 4 kali 3 pangkat 5 ditambah 6 kali 3 pangkat 5. Nah, ini sudah 3 pangkat 5. Ini juga sudah 3 pangkat 5. Berarti bisa digabungkan menjadi apa? Ya, 4 tambah 6. Yaitu berapa? 10 kali 3 pangkat 5. Oke, itu contoh C. Ya, yang berikut. Sekarang bilangan pecahan yang berpangkat ya. Nih, yang mudah dulu dipahami, 2/3 dalam kurung pangkat 4. Jadi ya 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Sebanyak 4 faktor ya. Ingat perkalian berarti kalau bilangan pecahan dikalikan berarti kan 2 ya, pembilang kali pembilang kali pembilang kali pembilang. Penyebut juga begitu, kali penyebut kali penyebut ya. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 per 3 kali 3 kali 3 kali 3. Oke. Jadi 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kembali ke soal. 2/3 dalam kurung pangkat 4 ternyata akan sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 ya. Kalau begitu secara umum dinyatakan apa? Yaitu kalau A per B dalam kurung pangkat N kan A per B kali A per B dan seterusnya ya. Nah, akan sama dengan A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N faktor per B kali B kali B dan seterusnya sebanyak N faktor atau A pangkat N per B pangkat N. Nah, jadi kalau A per B pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya. Ini berlaku bolak-balik, ini ke sini atau sama dengan ini ke sana sama ya. Oke. Iya, oke. Contohnya tentukan nilai X dari nomor A dan B ya. Oke, jawab nomor A. 3/2 dalam kurung pangkat X sama dengan 3/8. Oke. Nah, usahakan basisnya ini sama ya, jadi ini 3/2 basisnya. Nah, ini 3/8 dinyatakan dalam bentuk pecahan ya kan. Nah, nanti dalam bentuk pangkat yang basisnya juga harus 3/2. Oke ya. Oke, jadi 3/2 dalam kurung pangkat X sama dengan, nah ini jadikan pecahan biasa. 8 kali 3 itu 24, 24 tambah 3, 27. Sehingga
ini sama dengan 27/8. Nah, 27/8 harus kita nyatakan dalam bentuk pangkat. Ya, 27 itu apa? 3/3. Bahwa 8, 2/3. Oh, berarti ini akan sama dengan 3/3 per 2/3. Oke, seperti itu. Nah, karena 3/3 per 2/3 ini pangkatnya sama, ya. Nah, boleh juga dalam bentuk nih ya. Jadi 3/2 dalam kurung pangkat X akan sama dengan ya. Ini 3/3 per 2/3 akan sama dengan 3/2/3. Nah, ini bilangan dalam bentuk pangkat yang dua-duanya basisnya sama. Ini 3/2, ini juga 3/2. Jadi 3/2 pangkat X sama dengan 3/2/3. Kalau begitu X-nya sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Oke, kemudian yang B. 1/16 dikali 4 pangkat X dikali 2 pangkat X sama dengan 64. Oke, ya. Untuk yang B, nah ini paling tidak 16-nya harus ya kesana kali ya, atau kata lain ini semua dikalikan dengan 16 boleh ya. Jadi yang 8 pangkat X-nya, 8-nya diubah dalam bentuk 2/3. Jadi basisnya dibuat sama ya, ini kan 2 pangkat X. 2 pangkat X berarti yang 8 pangkat X ini 8-nya diubah menjadi 2/3. Oke, nah kemudian karena ini semua dikali dengan 16, maka ini tinggal 1. Nah, kemudian ruas kanan yaitu 4 kali 16. Oke, nah ini pun juga harus diubah dalam bentuk 2 pangkat ya. Oke, nah sifat ya, jadi kalau 2/3 dipangkatkan X akan sama dengan 2/3X ya, dikali 2/X sama dengan 64 itu 2/6, dikali 16 itu 2/4. Karena perkalian bilangan berpangkat basisnya sama, ini juga begitu, berarti bisa digabung ya. Maka menjadi apa? 2/4X. Dari mana 4X? Ini 2/3X dikali 2/X. Ini berarti kan 1. Jadi 2/3 ya, 3X ditambah 1X yaitu 4X sama dengan 2/6 tambah 4 yaitu 10. Nah, dicermati ini sudah 2 pangkat, ini 2 pangkat, berarti karena basisnya sudah sama maka pangkatnya juga harus sama, sehingga 4X sama dengan 10 ya. 4X sama dengan 10, tentunya X sama dengan 10 dibagi 4, yaitu X sama dengan 2,5. Oke, baiklah, terima kasih. Kami cukupkan sampai di sini dulu. Tentunya mohon maaf kalau ada hal-hal ataupun kata-kata yang kurang pas. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.